Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV sidang Isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa, kita kali ini akan menuju ke informasi dari BMKG bersama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT yang akan melakukan pemantauan hilal di gedung BMKG. Sementara itu di Jakarta, pemantauan hilal dilaksanakan di gedung Kanwil Kemenak DKI. Untuk laporan selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Ferdinandus Rabu dari Kupang NTT dan Devi Syafira dari Kanwil Kemenak Jakarta. Kita akan menuju ke Jakarta dulu, sudah ada Devi di sana. Devi, seperti apa persiapan pemantauan hilal yang akan dilakukan di Kanwil Kemenak di sore hari ini? Ya, Febrian, sampai dengan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan untuk Rukyatul Hilal ataupun pemantauan hilal. Untuk pemantauan hilal ini akan dilakukan pada setelah asar ataupun nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Pemantauannya sampai dengan setelah matahari terbenam. Dan untuk proses Rukyatul Hilal ini memang menggunakan data astronomi ataupun menggunakan perhitungan hisab, kemudian nanti menggunakan alat teodolit dan juga teleskop. Nah, teodolit ini untuk melihat bagaimana ketinggian bulan, kemudian juga arah bulan, kemudian nanti untuk memperbesar objeknya ini menggunakan teleskop. Apabila sudah terlihat hilal ini maka bisa dilaporkan ke Kementerian Agama untuk nanti ditentukan dalam sidang isbat apakah 1 Ramadan akan berlangsung pada esok hari atau nanti dilakukan dengan diskusi selanjutnya. Nah, kemudian untuk Rukyatul Hilal sampai dengan saat ini di Kanwil Kemenak masih dilakukan persiapan. Kami pun belum bisa memantau dari atas gedung dan saat ini memang cuacanya masih terpantau hujan deras. Nah, tapi nanti diharapkan memang pada pukul 4 sore sampai dengan matahari terbenam ini cuacanya cerah sehingga pemantauan hilal dapat dilakukan secara lancar. Nah, kemudian kami juga tadi sempat wawancara bersama dengan tim Hisab Rukyat Muhammad Reza di Kanwil Kemenak ini bahwa untuk penentuan hilal ini masih sesuai dengan kriteria Mabims, artinya dengan ketinggian hilal 3 derajat, kemudian sudut elongasi 6,4 derajat. Untuk di Indonesia sendiri ini setidaknya ada 96 pemantauan titik hilal. Namun kalau untuk di Jakarta sendiri ini ada 6 titik yang dipantau seperti di Kanwil Kemenak, kemudian juga Monas, kemudian juga ada Masjid Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Basmol, kemudian Lembaga Falakiyah yang ada di Jakarta Selatan hingga Kepulauan Seribu. Dan sampai dengan saat ini tentunya kita akan masih menunggu, Febrian, bagaimana nanti pemantauan hilal yang akan dilakukan pada sore hari nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Devi Syafira atas informasi Anda dari Kanwil Kemenak Jakarta. Kita akan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada rekan Ferdinandus Rabu di sana. Selamat sore Ferdinandus. Seperti apa pemantauan hilal di sana? Apakah cuaca mendukung untuk melihat dan juga memantau langsung? Bang, Ferdinandus? Silakan. Baik, nanti kami akan coba menghubungi Anda kembali pemirsa. Kami mohon maaf akan adanya gangguan komunikasi bersama rekan kami Ferdinandus di Nusa Tenggara Timur. Nanti kami akan coba hubungi kembali untuk update proses pemantauan hilal di sana. Kita kembali lanjutkan perbincangan di sore hari ini bersama dengan Prof. Niam. Prof, tadi kita terakhir membahas soal kalender Hijriah Global Tunggal yang ini mulai diterapkan atau dipakai oleh Muhammadiyah yang dapat menentukan 1 Ramadan. Nah, sebenarnya ini kalender seperti apa, Prof? Apakah memungkinkan diterapkan juga secara global di Indonesia? saya kira dari sisi ide bagus ya, menuju kesatuan penanggalan Hijriah secara global ya. Dan ini sejalan dengan visi Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, yang juga bersifat syumuli, universal ya. Akan tetapi mungkin implementasinya take time dan mungkin secara teknis juga banyak sekali hambatan-hambatan. Dalam kasus hari ini misalnya kalau menggunakan Wihdatul Matlaq dalam konteks wilayatul hukmi di Indonesia, maka kriteria wujudul hilal itu menyatakan bahwa tidak ada wujud, karena itu mau nggak mau harus istiqmal. Nah, posisi teman-teman di ahli
Hisab Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan juga tajdidnya itu melihat dan juga menjadikan patokan yang wujudul hilal dengan kriteria imkanur ru'yah itu ada di Alaska ya, di USA. Begitu salah satu titik di belahan bumi ini sudah memenuhi kriteria, maka bisa dijadikan dasar di dalam menentukan masuknya bulan. Nah, karena itu sekalipun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di bawah ufuk dengan posisi minus, baik di Sabang maupun di Merauke dan di seluruh wilayah, tetapi ada yang di atas ufuk dengan kriteria tertentu, maka ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan masuknya bulan. Karena itu teman-teman Muhammadiyah sudah mengikhbar masuknya bulan Ramadan adalah besok tanggal 18 ya. Itu bagian dari wilayah ijtihadiyah ya, tentu kita apresiasi. Cuma kalau posisi kita di Majelis Ulama Indonesia, sungguh pun ini adalah masail ijtihadiyah yang memungkinkan terjadinya perbedaan, tetapi karena ini masuk kategori fikih publik, fikih sosial, fikih ijtimai, maka perlu ada pertimbangan tertib sosial dan juga tertib hukum. Karena itu ada proses tauliyatu ulil amri, pemberian kewenangan kepada ulil amri di dalam menetapkan hukum. Ulil amri dalam hal ini pemerintah. Ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, jika ulil amri sudah menetapkan, berlaku kaidah hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Penetapan yang dilakukan oleh ulil amri ini menjadi binding, menjadi mengikat dan menghilangkan realitas perbedaan fikih. Karena apa? Karena pada hakikatnya ketika ada perbedaan-perbedaan tadi, kalau masing-masing diberikan otoritas, tentu akan menyebabkan kesemerawutan di tengah masyarakat. Sementara kita butuh kohesi, butuh harmoni, dan juga butuh kebersamaan. Disinilah pentingnya imam sebenarnya. Imam dalam hal ini adalah yang punya otoritas. Maka itu Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam di tahun 2003 itu bertemu, kemudian membangun ittifaqiyah, membangun konsensus, membangun kesepakatan bahwa penetapan awal Syawal, kemudian awal Ramadan, awal Dzulhijjah ini diserahkan mandatnya itu kepada pemerintah, kepada ulil amri. Tetapi pada saat ulil amri mau menetapkan, harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan keagamaan dengan realitas adanya perbedaan metode di tengah masyarakat. Nah, untuk kepentingan apa? Kepentingan membangun satu kebersamaan. Jadi di satu sisi ada wilayah keagamaan yang menjadi otoritas lembaga keagamaan, tetapi negara hadir untuk memfasilitasi dan juga mengadministrasikan urusan agama melalui penetapan. Nah, begitu ulil amri sudah melakukan mekanisme yang didasarkan kepada ketentuan keagamaan, kemudian menetapkan, maka kita menundukkan diri kepada aturan keagamaan, aturan negara begitu. Memang kita harus tunduk ya agar bisa tetap bersatu. Ada yang mengatur begitu seperti itu, Prof, ya? Negara nggak memerintahkan maksiat. Nah, kira-kira begitu. Jangan sampai kalau itu, Prof. Kita akan kembali pantau, Prof, oleh rekan kami yang tadi berada di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, NTT, untuk melihat langsung bagaimana proses pemantauan hilal di sana. Kami kembali terhubung dengan Ferdinandus Rabu yang berada di lokasi. Ferdinandus, selamat sore. Kalau kami lihat pantauan cuaca saat ini di sana nampaknya agak mendung ya. Seperti apa prosesnya yang berlangsung di situ, Ferdinandus? Silakan Bang, terus. Mas Febrian. Ya, silakan. Ya, saat ini saya berada di kantor BMKG Kupang, di mana pada sore hari ini rencananya akan dilakukan pemantauan hilal, di mana dari BMKG bersama dengan tim Rukyatul Hilal dari
kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan pantauan hilal di rooftop, rencananya di lokasi rooftop kantor BMKG Kupang. Namun, Febrian, dapat saya sampaikan bahwa untuk cuaca hari ini, di mana berawan disertai dengan hujan sedang, sehingga saat ini sedang gerimis, sehingga tim pemantau pun belum bisa melakukan pemantauan ataupun belum bisa melakukan pemasangan alat yang rencananya akan dilakukan pemasangan 2 teropong milik BMKG maupun milik dari kantor Kementerian Agama NTT. Namun karena kondisi cuaca hujan sehingga belum dilakukan pemantauan. Namun begitu, Febrian, tim pemantau hilal sendiri akan menunggu kondisi cuaca normal kembali, maka akan dilakukan pemantauan hilal di rooftop kantor BMKG. Dan dapat saya laporkan pula, Febrian, bahwa hadir dalam sidang isbat pemantau hilal kali ini, selain dari BMKG juga dari kantor Kementerian Agama, juga hadir pula dari Hakim Pengadilan Agama, di mana akan memutuskan hasil dari pemantauan hilal kali ini. Dan prediksi dari BMKG sendiri, bahwa ketinggian hilal mungkin di bawah garis horizon atau minus, hingga diprediksi akan sulit terlihat. Namun begitu, tim pemantau hilal akan terus melakukan pantauan sejak pukul 4 sore ini hingga pukul 18 lebih 17 menit. Dan sampai saat ini cuaca masih mendung dan berawan sehingga belum bisa dilakukan pemantauan hilal di rooftop. Ya, kembali ke studio, Febrian. Baik, terima kasih Ferdinandus Rabu melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.